Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Fahri Hamzah siap adu debat, buktikan kesalahan strategi Nasdem begitu ya. Kesalahan apa begitu ya? Kenapa Pak Fahri Hamzah ngurusi partai orang begitu? Mau strategi A, mau strategi B dan C begitu. Kok beraninya Fahri Hamzah ya? Lalu kemudian ya mengatur ya atau memberikan satu statement kepada partai lain begitu. Bagaimana dengan partai sendiri kok tidak diurus begitu kan ya? Kan ya bagaimana caranya Partai Gelora lolos di parlemen begitu kan? Bukan ngurusi partai orang begitu kan, begitu logikanya begitu. Ini Fahri Hamzah siap adu debat, buktikan kesalahan strategi Nasdem ya. Kan orang berbeda-beda strateginya begitu kan ya, kok seorang-orang mencampuri urusan partai lain begitu ya, ada apa begitu ya. Tetapi kan aneh menurut saya pribadi seperti Pak Fahri Hamzah ini begitu kan, walaupun punya intelektual yang baik, tapi kalau sudah masuk kepada logika yang buntu ya pada hakikatnya ngawur juga begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang menurut Fahri Hamzah deklarasi Nasdem capreskan ya Wan Kibul adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Ini banyak malah didukung oleh mereka begitu ya. Bahkan dia mengatakan begini ya, kebukti sekarang omongan Bang Fahri. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini emangnya punya nyali seekor. Ini prediksi Bang Fahri nyaris tak meleset. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa begitu? Ya pada hakikatnya kok strategi kan ngurusi partai orang. Mau gagal atau tidak terserah begitu kan ya. Aku Anies Baswedan udah terbukti banyak prestasi. Aku masih sangat respect dengan Bang Fahri walaupun orangnya sangat kritis terhadap Pak Jokowi ya. Narasi pencinta ini rata-rata kayak gini. Gak penting drone. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada kadrun, ada cebong dan sebagainya begitu ya. Lebih dari itu, kenapa ada tokoh-tokoh nasional yang sudah kenyang malah melintang ya di dua rezim, tampak masih nafsu dukung ya. Kan masing-masing punya kepentingan sendiri. Yang murni bela ya Bumi Pertiwi itu rakyat lapis bawah seperti kita. Wah, banyak sekali seolah-olah membenarkan pribadi begitu, membenarkan diri sendiri. Padahal kalau menurut saya pribadi tidak perlu seperti itu begitu. Ini mau dibolak-balik ke apapun ya, gerombolan baca pres khilafah sesat ini tetap tersungkar elektabilitasnya, diakui sendiri loh Surya Paloh. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan narasinya yang dibangun itu polarisasi begitu ya. Gerombolan baca pres khilafah. Siapa yang khilafah? Siapa yang sesat? Bayangkan begitu ya. Inilah yang orang-orang seperti ini kan menurut saya pribadi ya sah-sah aja tergantung siapa. Semuanya kan punya dampak masing-masing begitu ya. Ya tergantung situasi dan kondisi perbuatan kita begitu ya, dalam apapun begitu. Inilah kode alam kita begitu yang akan menjadi saksi itu begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ketika mendukung Anies dianggap khilafah, dianggap sesat dan sebagainya begitu ya. Lah nggak usah politisi sekelas Fahri Hamzah. Saya yakin politisi di warkop pinggir jalan ya juga menganggap membantah argumentasi Nasdem mengusung ABI. Sangat jelas ada kepentingan lain kalau Nasdem usung ABI. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Biarkan Nasdem salah berpolitik ya, tuh ujung-ujungnya rakyat juga yang menentukannya. Betul begitu ya. Semuanya tergantung pada rakyat begitu ya. Semuanya rakyat yang menentukan ini semua begitu. Kenapa masih ribut dengan hal seperti ini begitu ya? Walaupun Anda ribut, walaupun Anda menang, tetap Anda harus bekerja sendiri begitu. Kita rasakan saja begitu cari pekerjaan bagaimana susahnya begitu ya. Jadi santai-santai aja begitu ya. Wah, karena kenapa bangsa kita begitu ya, ketika ada orang yang membangun dengan sejujur-jujurnya, membangun bangsa kita, perubahan kita kok dituduh dianggap sebagai khilafah dan sesat, dianggap sebagai non pribumi dan sebagainya begitu. Ini di situ salah si Brewo ya, Dongo ini ya, strateginya salah besar. Dia pikirkan Jokowi turun akan dia menguasai negeri ini dengan mengusung boneka yang tak punya otak dari pengungsi Yaman. Ini banyak sekali. Ini kan lucu, polarisasi mengkritik mereka itu kan demi sebuah kebencian luar biasa kepada Pak Surya Paloh begitu ya. Di mana letak logikanya para si cebong ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Fahri Hamzah siap adu debat, buktikan kesalahan strategi Nasdem. Wah, bayangkan begitu kan, kok ngurusi partai orang begitu. Padahal Fahri Hamzah sendiri punya partai begitu ya. Wakil Ketua Umum Partai ya Indonesia Fahri Hamzah, Gelora Indonesia Fahri Hamzah adu debat untuk buktikan jika strategi Nasdem usung capres Anies fatal salah.
Fahri Hamzah ya sebut strategi Nasdem fatal salah, dia siap adu debat beri bukti ya. Siapkan saya adu debat dengan ahlinya strategi Nasdem, ungkapnya ya. Menurut Fahri, kesalahan strategi Nasdem sangat fatal. Nasdem dinilai tak cerdas berpolitik. Sebagai parpol pendukung ya, pemerintah strategi Nasdem salah fatal, tegasnya. Ini salah ya, bedah strategi Nasdem dengan adu debat. Temukan saya dengan ahli strateginya Nasdem. Kita bisa buktikan, tegas Fahri Hamzah. Kok menantang-nantang begitu ya? Kenapa begitu? Padahal partai sendiri ya seperti itu. Belum apa-apa, belum sukses. Pak Surya Paloh kan sudah sukses begitu mengantarkan partai Nasdem. Lalu kemudian masuk di parlemen dan sebagainya begitu ya. Kan aneh bagi Pak Fahri Hamzah mengatakan seperti itu begitu ya. Ia siap bedah strategi ya Nasdem dengan adu debat. Temukan saya dengan ahli strategi Nasdem. Kita buktikan aja. Menurut Fahri Hamzah, deklarasi Nasdem capreskan Anies adalah kesalahan fatal yang sulit diperbaiki. Saat ini Nasdem justru bingung mengusung Anies jadi kesalahan fatal ya. Apalagi saat deklarasi Anies, kata Fahri Hamzah, dilakukan Nasdem tanpa diskusi dengan parpol koalisi di pemerintah. Ini makin parah, tegasnya. Bahkan ya banyak kesalahan strategi Nasdem yang dilakukan ya, siapkan saja dan ahli strategi Nasdem untuk adu debat kalau langkah politiknya salah dan fatal ya, tegas Fahri Hamzah. Punya orang itu kan punya strategi masing-masing begitu ya. Kenapa masih ngurusi orang partai orang, kan begitu logikanya begitu. Jangan hanya menjadi satu cikal bakal bahwa bangsa kita ya, lalu kemudian mengikuti pola pikir orang, strategi si A, si B, dan si C begitu kan. Tidak punya komitmen pribadi dalam sebuah partai ya. Tidak punya acuan sendiri visi misinya apa begitu kan. Ya tergantung siapa mereka begitu. Kalau salah ya kenapa tidak diterapkan di Partai Gelora, akan lolos di situ begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Jadi kalau Pak Fahri Hamzah merasa hebat, hebatlah di Partai Gelora di situ begitu kan, punya partai. Letakkan strategi apa yang kemudian untuk menyalahkan Nasdem, letakkan di koalisi apa di Gelora. Apakah Gelora ini akan nyungsep atau apa begitu kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa strategi Pak Fahri Hamzah yang benar gimana begitu ya. Terus kemudian ya letakkan aja di Partai Gelora di situ begitu ya, agar menang begitu kan ya. Karena menyalahkan orang itu gampang sekali, mengkritik orang itu gampang sekali begitu kan. Ya semua orang kan pasti tujuan masing-masing, kepentingan masing-masing kan. Itu tidak perlu dibantah begitu. Mungkin saja Partai Nasdem tidak ingin sebuah jabatan ini seperti itu, atau Pak Surya Paloh sudah tahu di dalamnya seperti apa kan begitu ya. Ini bukan soal strategi atau apa, tetapi bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bersama-sama dibangun oleh Partai Nasdem, perubahan bangsa kita kan begitu logika kita begitu. Jadi kalau Pak Fahri Hamzah keluar-keluar seperti ini, wallahu a'lam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.